Nah, diduga HP yang menyembulkan suara misterius, suara memanggil sayang gitu, adalah HP milik anggota legislatif dari Partai PKS. Namanya Abu Bakar Al-Habsyi kalau saya baca di Detik ya. Saya punya teman dulu ya, jadi gantinya nggak tanggung-tanggung itu. Namanya aslinya Yanti diganti nama Kapolri gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Misteri suara sayang yang menggembarkan seisi ruang sidang DPR RI Komisi 3 dengan Kapolri kemarin berbuntut panjang nampaknya. Ada salah satu orang yang kemudian melaporkan suara sayang itu kepada MKD, Majelis Kehormatan DPR ya. Jadi kalau polisi ada propam, kalau DPR ada MKD. MKD itu propamnya DPR RI. Yang dilaporkan adalah pemilik HP yang mengeluarkan suara sayang tersebut gitu ya. Nah, diduga HP yang menyembulkan suara misterius, suara memanggil sayang gitu, adalah HP milik anggota legislatif dari Partai PKS. Namanya Abu Bakar Al-Habsyi kalau saya baca di Detik ya. Nggak tahu nih apakah termasuk unsur pelanggaran etik, unsur pelanggaran kehormatan anggota DPR RI atau bukan, tergantung MKD-nya nanti yang memutuskan. Tetapi saya kira ya, seandainya pemilik HP tersebut yang mengeluarkan ucapan sayang dari seseorang di seberang sana, ini juga belum diketahui nih. Yang ngomong sayang itu kepada anggota Dewan di Komisi 3 itu apakah istrinya, apakah orang lain, walau alam, belum ada informasi, belum ada kejelasan. Ini seandainya sang pemilik HP, anggota DPR yang HP-nya digunakan, bocor ada sayangnya itu, kemudian langsung saja ketika itu meminta maaf di depan ruang sidang, di depan publik, jujur aja terus terang saya kira malah bagus, gentle gitu ya, mohon maaf ya, karena ada kesalahan teknis gitu, ada hal penting atau apa begitu ya. Kalau gentle begitu malah bagus, jadi gak ketahuan gagang, tidak berkepanjangan begitu. Tapi karena kemudian diam-diam gak ngaku gitu ya, akhirnya malah dilaporkan ke MKD. Ini saya baca nih beritanya nih. Heboh suara misterius sayang bikin anggota DPR dilaporkan ke MKD. Kemunculan suara sayang menghebohkan rapat dengar pendapat antara Komisi 3 DPR RI dengan Kapolri. Kini peristiwa itu berbuntut panjang karena menyebabkan anggota Komisi 3 dari fraksi PKS, Abu Bakar Al-Habsyi, dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan. Sebagaimana dilansir oleh Detik, momen munculnya suara sayang itu bermula saat Komisi 3 dan seterusnya ya. Saya kira sudah tahu semuanya. Di dalam pengarahannya kita ikuti juga kan, ada stressing soal pekat. Dan di rapat tadi kita bahas soal pekat. Maksud saya dimasukkan di sini apakah sayang bagaimana gitu loh. Terima kasih. HP itu bukan dari HP saya, itu HP bukan dari HP kita laporkan ke MKD ini. Kita laporkan ke MKD. Sebentar, tenang dulu. Ini tenang dulu.
Belakangan, Abu Bakar diadukan oleh perseorangan di MKD DPR pada hari Kamis 25 Agustus kemarin. Pasalnya, suara sayang tersebut diduga dari handphone milik Abu selaku teradu. Wakil Ketua MKD DPR Habibur Rahman turut membenarkan pelaporan terhadap Abu tersebut. Dia mengatakan pihak MKD DPR akan mempelajari soal laporan itu. Ya, saya baru dapat laporan dari staf sore tadi. Besok baru kami pelajari apa substansi laporan tersebut, kata Habibur Rahman. Ini dilansir oleh Detik pada hari Jumat hari ini ya. Sejauh ini Habibur Rahman mengaku heran dengan laporan tersebut. Dia mempertanyakan apa yang dilanggar Abu. Ya, silakan. Anda kan anggota MKD, silakan didiskusikan dengan tim anggota MKD yang lain. Kira-kira pelanggarannya di mana gitu. Apakah menggunakan telepon dengan loudspeaker yang keras begitu di tengah semuanya sedang melakukan sidang resmi dengan Kapolri lagi, apakah itu termasuk sopan atau tidak ya? Silakan dikaji, nanti kan ketahuan pelanggarannya. Tapi kalau publik sih menilai bahwa itu memang termasuk tidak sopan, tidak etis gitulah. Dalam situasi sidang resmi di live, ditonton oleh puluhan juta warga negara, tetapi gegabah memanage mengatur handphonenya saja tidak bisa, itu menurut saya memang tidak sopan, tidak etis gitu. Apalagi teleponan dengan seorang wanita ada sayang-sayangan. Kenapa harus kalau nggak loudspeaker kan nggak mungkin keluar suaranya, itu berarti kan loudspeaker itu. Perlu dicari tahu itu sengaja atau tidak, itu apa maksudnya itu. Nah, pelapornya namanya Bagus Yoga Nandita menjelaskan terkait aduannya terhadap Abu Bakar. Dia menyerahkan laporan ke MKD DPR pada hari Kamis kemarin sekitar jam 3 sore. Hari ini tanggal Kamis 25 Agustus pukul 15.00 WIB, saya selaku warga negara akan melakukan pelaporan dugaan Abu Bakar Al-Habsyi ke MKD DPR terkait telepon tak patut saat rapat Komisi 3. Kata Bagus dalam keterangan tertulis. Bagus melaporkan soal munculnya suara sayang yang diduga berasal dari ponsel milik Abu. Dia mempersoalkan suara itu belum tentu dari istri Abu. Oh, ini pola lebih jauh lagi ya. Ya, tinggal di cross check nanti Abu Bakar Al-Habsyi ini itu suara dari nomornya siapa, nomornya apa kan ketahuan. Nomor istrinya berapa, itu nomor yang mengeluarkan rasa sayang-sayangan itu dari HP nomor berapa, punya istrinya apa bukan, kan begitu. Ini kalau ternyata bukan HP istrinya, ini bisa geger tidak hanya di tingkat tidak hanya di tingkat MKD dan DPR RI, khususnya Komisi 3. Ini bisa ke rumah tangga nih. Allah ya karim, memalukan. Mudah-mudahan sih dari istrinya ya. Walaupun itu dari istrinya, tetap menurut saya tidak etis, tidak sopan. Ya wong sedang rapat serius, sibuk teleponan aja itu sudah termasuk tidak sopan, apalagi kemudian teleponnya sampai keluar suaranya di loudspeaker gitu. Sementara itu, redaksi Detik sudah berusaha menghubungi Abu Bakar terkait laporan ke MKD DPR ini. Namun hingga berita ini diterbitkan, Abu Bakar belum juga memberi tanggapan. Ya, mungkin lagi bingung nih mengatur strategi. Ini bingungnya bukan hanya MKD, ini yang lebih parah adalah bingung di urusan rumah nih. Seandainya suara sayang wanita itu bukan istrinya, ini wah, heboh nih. Bisa perang pada Tayuda Joyo Binangun nih. Oke lah ya, makanya hati-hati nih untuk para lelaki. Bedakan nomor kerja. Aduh.
HP untuk kerja, HP untuk yang lain-lain harus dibedakan. Kalau lagi acara resmi yang lain-lain bukan urusan kerja dimatikan, off semuanya begitu. Kalau soal pergantian nama Yanti diganti Yanto itu biasa itu. Saya punya teman dulu ya, jadi gantinya nggak tanggung-tanggung itu. Namanya aslinya Yanti diganti nama Kapolri gitu. Kapolres gitu ya, Dandim gitu. Giliran mau telepon Dandim sungguhan yang ditelepon malah suaranya wanita itu. Aduh. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwan wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI, warahmatullahi wabarakatuh.